Halo, selamat sore, Pak Esa. Perkenalkan nama saya Maria Gabriela M. Tandi dengan NIM 2024-01043, kelas SIB. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Mata kuliah pemrograman web. Studi kasus yang saya pilih adalah sistem peminjaman buku perpustakaan. Latar belakangnya di banyak perpustakaan, baik sekolah, kampus, maupun komunitas. Proses pencatatan peminjaman buku masih dilakukan secara manual di buku catatan. Ini punya beberapa masalah. Datanya rawan hilang atau rusak. Sulit dicari riwayat peminjamannya, dan petugas kesulitan memantau siapa saja anggota yang terlambat mengembalikan buku. Untuk menyelesaikan masalah itu, saya membangun aplikasi web berbasis PHP dan MySQL yang bisa mencatat data buku, data anggota, dan transaksi peminjaman secara digital, lengkap dengan penghitungan denda keterlambatan secara otomatis. Udah. Untuk strukturnya, database saya beri nama perpustakaan DB. Dan yang pertama, tabel buku ini menyimpan data koleksi buku seperti judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, dan yang paling penting jumlah stok yang tersedia. Yang kedua, tabel ke anggota menyimpan data anggota perpustakaan, nomor induk, nama, email, nomor telepon, dan alamat. Yang ketiga, tabel peminjaman. Ini tabel transaksi yang menjadi penghubung antara buku dan anggota. Di sini ada kolom ID buku dan ID anggota sebagai foreign key. Jadi satu anggota bisa meminjam banyak buku dan satu judul buku bisa dipinjam bergantian oleh anggota yang berbeda-beda. Tabel ini juga menyimpan tanggal pinjam, tanggal wajib kembali, status apakah masih dipinjam atau sudah dikembalikan, dan kolom denda yang terisi otomatis kalau terlambat. Wih. Sekarang saya tunjukkan aplikasi secara langsung. Ini halaman dashboard menampilkan statis ringkas total stok buku, total anggota, jumlah buku yang sedang dipinjam, dan jumlah yang terlambat. Di sidebar ada 4 menu: dashboard, data buku, data anggota, dan peminjaman. Pertama saya coba fitur create atau tambah buku. Saya saya masuk ke menu data buku, klik tambah buku, saya isi judul buku, laut bercerita, penulis, penerbit, tahun terbit, stok buku, kategori. Klik simpan. Nah, seperti terlihat buku baru langsung muncul di daftar. Selanjutnya fitur read atau menampilkan data. Di halaman ini semua data buku sudah tampil dalam bentuk tabel. Saya juga bisa mencari buku tertentu menggunakan kolom pencarian. Misalnya saya mencari buku filosofi teras. Nah, buku yang saya cari muncul di
daftar pencarian saya. Sekarang saya mau mencoba berikut fitur update atau edit data. Saya klik icon edit pada salah satu buku. Misalnya saya ubah jumlah stoknya menjadi 10. Saya klik update, data langsung berubah sesuai yang saya masukkan. Lalu fitur delete atau hapus data. Saya klik icon hapus, muncul konfirmasi, pilih ya, dan buku tersebut terhapus dari daftar. Saya share udah dasar, saya juga mendemokan fitur ini di aplikasi ini, yaitu proses peminjaman. Saya masuk ke menu peminjaman, klik pinjam buku, pilih buku yang mau dipinjam, Atomic Habits, pilih anggota yang meminjamnya, Sari Wulandari, eh, tanggal peminjaman, oke. Lama peminjaman misalnya 5 hari. Simpan peminjam. Perhatikan stok buku. Di sini berkurang. Yang dipinjam otomatis berkurang satu di menu data buku. Kalau bukunya sudah dikembalikan, otomatis bertambah lagi. Statusnya berubah jadi dikembalikan dan kalau ternyata terlambat, sistem otomatis menghitung denda sebesar 1.000 rupiah sesuai lama keterlambatannya. Dalam proses pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan bantuan AI yaitu Claude untuk membantu menulis kode PHP dan merancang struktur database. Meskipun begitu, saya memahami setiap fungsi yang diimplementasikan. Misalnya, bagaimana logika perhitungan denda dihitung berdasarkan selisih dari hari antara tanggal wajib kembali dan tanggal pengembalian aktual, serta bagaimana stok buku diperbarui otomatis setiap kali ada transaksi peminjaman atau pengembalian. Kesimpulannya, aplikasi sistem peminjaman buku perpustakaan ini berhasil mengatasi masalah pencatatan manual yang selama ini rawan hilang dan sulit dipantau. Dengan aplikasi ini, proses peminjaman, pengembalian, dan pemantauan keterlambatan bisa dilakukan lebih cepat, rapi, dan otomatis. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.